Selamat datang lagi di kamar gue di Kamarama. Oke, apparently VTuber ngena ke gue, Kayla ya, ngena ke gue lebih dari yang gue duga. Kayla Kowalskia. Well, gue sekarang waktu bikin video ini juga lagi nonton, dia lagi main Crash Bandicoot. Itu ada impactnya sedikit ke gue, yaitu gue mulai lagi main League of Legends. Gue mulai lagi, karena gue udah lama banget nggak main League of Legends, gue harus terbiasa lagi sama sistem-sistem yang ada. Bahkan gue beberapa kali nyoba Wild Rift. Wild Rift yang di mobile ya, yang kalian tahu. Kalau gue lebih sering main yang di PC. Oke. Ini video rant sebenarnya. Jadi kalian nggak akan ngeliat video aneh-aneh atau Genshin di sini, tapi akan berhubungan dengan Genshin nantinya. Jadi gini, gue karena Kayla Kowalskia, gue mulai main League of Legends lagi dengan harapan adalah gue bisa have fun di situ. Karena gue ngelihat, wah Kayla mainnya have fun banget ya, chill, have fun dan lain-lain. Walaupun beberapa kali dia kesel. Oke, gue mulai penyesuaian diri, nyobain hero-hero yang baru gue cobain. Gue mulai main versus AI. Jadi selama ini gue untuk menyesuaikan diri biar gue latihan lagi, gue versus AI, nggak lawan orang, versus AI ya. Gue udah mulai, oh ini caranya begini, ini cara begini. Dan tiba-tiba ada satu momen yang bikin gue teringat kenapa gue meninggalkan game kompetitif. Ya, gue udah sering bilang berkali-kali ya kalau game kompetitif tuh toxic. Again, tadi gue mau ngomongin gue lagi main AI. Jadi grup bareng sama orang lain versus AI, bukan lawan orang lain. Jadi harusnya tidak ada toxic. Tetap aja lo. Gue kemarin tuh lagi nyobain make Yuumi di League of Legends. Karena gue nggak tahu ya cara pakai Yuumi itu gimana, yang proper gimana. Begini. Disentak lo gue karena salah make. Have you ever used Yuumi? You fucking. To be honest, buat gue agak langsung ngedrop feel main gue. Funnya gue tuh langsung turun banget. Again, gue ulangin, gue main AI. Bukan lawan orang lain, bukan player versus player. Baru AI. Udah ada satu yang bikin gue ngedrop. Apalagi gue player versus player. Gue nggak tahu apakah ini bisa nerusin gue terus main League of Legends atau enggak. Karena gue jadi karena serius, yang begini-begini nih yang bikin fun, yang bikin funnya League of Legends, atau mungkin kalian main Valorant hilang. Trash talk, ya mungkin at some point kalau lu main sama teman-teman lu, trash talk is needed ya, buat fun-fun aja. Tapi walaupun kadang-kadang nyentuh hal-hal yang terlalu sensitif juga. Jadi again, karena lu temen, lu bisa minta maaf, bukan gitu aja baper ngomongnya ya, minta maaf. Terus dimaafin sama temen lu, bisa begitu. Tapi kalau sama orang lain belum tentu. Dan mungkin karena pemikiran orang-orang ini, ya karena sama orang lain ya sudahlah, hajar aja cedor gitu. Hence kemarin aja gue ngelihat ada berita ya yang ada orang yang teriak-teriak soal mengecam cewek, teriak-teriak soal cewek di streamnya dia, di playnya dia. Terus dia di-ban sama Valorant dari Riot. Semua game Riot. Sampai 15 tahun, nggak tahu deh. Kalau nggak salah ya, sampai beberapa tahun gitu. Di-ban lah, di permaban dari Riot. Segitu ininya, segitu. Pak, gue nggak tahu, gue belum lihat permasalahannya seperti apa. Tapi yang gue lihat dari permukaan adalah dia kena. Tapi kalau gue ngelihat isi secara permukaannya sebenarnya sudah ada berantemnya dulu gitu loh, tapi dia nyentak lebih kenceng. Ya sudahlah. Yang gue nggak suka dari main game kayak gini, game kompetitif adalah
eh, lu tuh boiling up sebenarnya. Gue tadi baru sekali ya kena apa namanya, kena sentak gitu ya. Orang latihan AI gitu loh. Kok dimaki-maki gitu loh. Baru 1 kali. Bayangkan lu kena losing streak. Kayla kena losing streak 28 kali. Gue nggak tahu dia cara nimbunnya tuh gimana. At some point apa yang lu timbun, apa rasa kesal yang lu timbun tuh pasti tumpah gitu loh. Tumpah banget gitu loh. Karena lu nggak menang-menang, lu kesel, tim lu busuk mulu, mungkin ya. Atau mungkin pas lu nya lagi ngantuk jadi mainnya nggak bagus. Atau mungkin apa namanya, ketemu tim yang terlalu jago banget, lu nya jadi kalah terus. Building up, tumpah. Mungkin orang yang tadi main Valorant tumpah akhirnya karena dia sudah numpuk gitu apa yang sudah dia tumpuk. Ini yang gue nggak suka dari apa namanya game kompetitif. Lu numpuk gitu, lu numpuk masalah gitu loh, apa namanya numpuk kalahnya tuh numpuk masalah, gak kalah ya udahlah gitu loh. Kalah ya udah ada menang ada kalah gitu. Enggak kayak gitu. Gua itu selalu pengen main kalau gue kalah ya udah kalah. Tingkat kedewasaan seseorang itu bisa dilihat dari situ. Kalau udah kalah ya kalah, gak usah trash talk. Ya mungkin yang player toxic ngomong, emang urusannya sama gue apa? Gak ada. Belum aja lu kena, belum aja tiba-tiba lu disamperin orang itu ditonjok, belum kan? Belum. Ya terus tinggal ngomong di ini klarifikasi. Ya saya minta maaf bla 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 bla. Terlalu gampangin. Lu minta maaf karena lu ketangkep, bukan lu minta maaf karena lu sadar lu nggak boleh melakukan itu. Itu yang gue kesel sih. Jadinya gue agak ragu untuk mau lanjut lagi main League of Legends sebenarnya sih, gara-gara itu, dan gue nyadar tek gitu loh. Hence why gue lebih suka main Genshin Impact. Kenapa gue lebih suka main Genshin Impact? Kalau ada yang ngomong ada yang ngomong, gue pernah lihat di TikTok gitu ya. Ada yang pernah bilang Genshin Impact kalau lu mainin tiap hari akan membosankan bla bla. Nah men, kalau buat gue ya enggak. Masih banyak yang bisa gue lakukan. Itu ada karakter berapa puluh biji, belum 70 semua. 70 ya, bukan 90. 70 semua. Dengan dengan talent at least 8 atau sampai 9 semua, atau 7 deh. 7 semua, 7 rata gitu. Belum. Jadi gue nggak bisa cobain satu-satu. Gue sebelnya di situ tuh, gue nggak ada waktu buat farming dan lain-lain, nggak ada resource buat farming dan lain-lain, supaya bisa bikin karakter yang pengen gue bikin guide-nya itu bisa jadi guide-nya gitu loh. Jadi karakter yang jadi aja yang gue jadiin guide-nya gitu loh. Kayak kemarin gue kan baru bikin si Cici, karena gue udah bikin karena Cici gue udah jadi. Bukan Ember, karena Ember gue sudah 90 at least gitu loh. Jadi udah 90. Whether talentnya masih 67 nggak masalah, kita coba aja damage-nya kayak gimana dengan stat yang oke dan artefak yang oke. Artefak udah kekumpul sama gue, kebetulan sudah kekumpul. Kalau misalnya gue mulai lagi dengan misal Sucrose gitu ya, gue nggak pernah farming di domainnya Sucrose gitu loh, domainnya dia, tempat buat nyari equipannya dia gitu kan. Ada tiap karakter tuh kalau misalnya dengan elemen tertentu itu ada tempat khusus buat nyari equipannya gitu loh. Intinya begitu. Gue belum nyari intinya, gue harus nyari equipannya dia lagi. Tapi itu funnya gue gitu loh, hal yang bisa gue lakukan setiap hari. So gue masih punya tujuan gitu main Genshin, walaupun emang kadang-kadang jenuh ya. Tapi yang gue senang adalah update-nya tuh ada terus, at least buat gue tetap menyenangkan gitu loh. Memang ada momennya di mana Genshin bisa jadi monoton ketika dia belum ada patch baru, tempat baru, terus domain baru, akan jadi monoton. Ya, belum ada bos baru mungkin, akan jadi monoton. Karakter baru lagi, belum ada karakter baru lagi yang buat dia explore. Ya, akan jadi monoton. Cuman buat gue, ya udah gue jalanin sendiri. Ini pun masih agak sedikit dirusak, walaupun gue bisa nggak peduli. Gue bisa nggak peduli. Kenapa gue nggak peduli? Karena gue main game Genshin Impact. Game seperti Genshin Impact ya. Kalau misalnya lu main Dark Souls atau misalnya main Elden Ring yang waktu video ini dibuat lagi hits, lu main sendiri, lu nikmatin sendiri gamenya, nggak perlu pusing gitu untuk multiplayer dan lain-lain. Ya udah gitu loh, mau orang ngomong apa,
yang paling lu dapetin infonya adalah karakter ke nerf, karakter ke buff, udah. Lu kesel karakternya ke nerf, lu kesel ada karakter yang lu nggak mau tiba-tiba jadi ke buff, misalnya kayak Zhongli waktu pada saat itu. Ada karakter shielder yang tadinya kurang bagus tiba-tiba jadi bagus banget, bahkan jadi esensial. Nah, di apa namanya? Aduh, di game kompetitif tadi, gue baru main League of Legends, gue baru 2 hari ini main gitu, nyobain. Ya gitu. Ini baru main ini loh, ini baru main AI loh, baru main AI. Baru main lawan komputer yang sudah pasti menang. Kalau sampai kalah keterlaluan berarti timnya. Karena biasanya gue main support. Jadi kalau sampai kalah, gue udah nggak bisa ganti equipment untuk jadi apa namanya, jadi bisa carry the game, atau ya timnya emang dodolnya minta ampun gitu loh. Which is bisa kejadian seperti itu. Tapi again, buat gue kalah is kalah. Berarti ada yang salah dengan timnya, gue bisa belajar dari kekalahan. Titik. Enggak artinya gue harus trash talk. Kalau gue di trash talk gitu loh, gue akan nahan diri untuk tidak bales gitu loh, at least. Karena capek cuy, capek. Seriously capek, balesan trash talk itu capek. Apalagi serius ya, bukan bercanda ya. Kalau bercanda kan hahaha gitu. Masih ada ketawa ketiwinya gitu loh, dan masih ada tujuan bercandanya. Walaupun harus hati-hati juga sebenarnya. Nggak semua orang bisa dibercandain secara trash talk. Tapi ya gitu, apa namanya? Kalau misalnya sama orang lain nggak bisa digituin gitu loh. Lu ada orang yang trolling, ya udah. What can you do? Gue takjub sih sama teman-teman gue yang kuat gitu, yang main Valorant, main League of Legends. You guys are great gitu loh. Kalian bisa tahan banting. Kalau gue capek. Seriously gue capek. Di di umur gue sekarang ini untuk tetap bisa seperti itu gue udah capek gitu loh. Jadi gue nggak mau terlalu serius nanggepin sebuah game kompetitif sekarang. Untuk menontonnya, ya. Kemarin aja ada yang teriak-teriak kan, ada kasus yang teriak, siapa yang teriak, terus jadi tiba-tiba klarifikasi. Itu kan udah kependam. Mereka pengen menang, ada tujuan pengen menang. Meanwhile gue cuman pengen have fun, udah gitu loh. Hence kenapa Genshin buat gue cocok, hence kenapa beberapa game buat gue yang solo itu cocok gitu loh. Karena gue nggak perlu berurusan sama hal-hal yang membuat suasana menjadi toxic. Itu yang jadi yang jadi problem gue. Gue ngulang-ngulang terus nih, tapi itu concern gue sih ya memang. Ya mungkin kalau misalnya di Genshin masih ada masih ada senggol-senggolan soal porno dan lain-lain. Di League of Legends apa enggak sih gitu loh. Lu aja nggak tahu. Itu kalau ngomongin porno ya, tapi udahlah. Itu lain masalah, lain akan gue bahas lain waktu. Tapi gitu, gue cuma mau ngeren gitu aja. Capek kalau misalnya harus main terus harus numpuk masalah gitu dalam hati. Kalau sama temen ya udahlah gitu loh. Bahkan kadang sama temen aja gue kesel. Gue bisa kesel kenapa? Karena mereka terlalu nganggap game terlalu serius dan mereka harus menang gitu loh. Padahal kalau gue nggak mau menang. Gue dengan tegas bisa gue nggak mau. Udah nggak mau gue out. Karena gue udah tahu ini arahnya pengen menang, dan kalau misalnya mereka nggak menang, mereka frustasi, mereka kesel, jadi toxic pertemanan gue. Dan itu sering banget terjadi. Berapa orang aja anak-anak bocil berantem gara-gara Mobile Legends? Berapa orang aja berantem gara-gara Valorant? Lebih banyak sih daripada game-game kayak Ragnarok. Ragnarok juga gara-gara ada MVP juga sih, gara-gara ada Guild War juga sih sebenarnya.
Dulu. Jadi gitu yang pengen gua rant hari ini selama berapa 15 menitan ini. Gimana dan kalian? Apa sih pendapat kalian tentang toxicity apa namanya dunia game kompetitif? Karena kalau ngelihat kalau kalian ngelihat ininya data tahun lalu League of Legends udah bukan nomor satu lagi game paling toxic. Nomor satunya Valorant sekarang. Bisa dimengerti karena Valorant sekarang paling apa namanya paling beken dan League emang lagi turun playernya. Player League itu lagi lari semua ke apa namanya ke AOV kalau di global, ke Mobile Legends kalau di Asia Tenggara, lalu ke Wild Rift juga yang lagi berusaha dinaikin. Bahkan sekarang ada Vainglory ya kalau nggak salah. Jadi ya apa namanya udah kepecah player-player ini. Dan siapa sih yang sekarang hari ini nggak punya HP? Most gamer itu akan punya HP. Tapi most orang yang mau main belum tentu punya komputer yang proper. Ya gue nggak heran sih. Oke, itu aja yang hari ini gue pengen ngomongin. Mungkin nggak terlalu gimana-gimana, tapi cuma gue pengen ngerant doang dan cuma pengen sharing doang. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komen ya. Terima kasih sudah nonton Kamarama. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di Kamarama selanjutnya.